Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi paparan Mifkuden TV. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, jujur aja, sering banget bikin kita penasaran. Kita bakal bedah tuntas topik soal hasil belajar kognitif versus non-kognitif. Tentunya berdasarkan jurnal ilmiah dan teori yang udah ada ya. Jadi, sebenarnya apa sih cetak biru atau blueprint yang paling valid buat meraih kesuksesan di dunia nyata? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Apa iya nilai ujian yang sempurna, IPK cum laude 4,0, atau skor IQ yang tinggi banget itu jadi jaminan mutlak buat sukses berkarir dan hidup enak di Indonesia? Dari zaman kita kecil, kita kan selalu dicekoki pikiran kalau nilai di atas kertas itu segalanya. Pokoknya kalau matematika 100, masa depan aman. Tapi pertanyaannya, apa realitas di lapangan beneran kayak gitu? Belum tentu. Oke, biar lebih gampang, mari kita samakan frekuensi dulu nih dengan mendefinisikan istilahnya, merujuk pada literatur akademik ya. Di satu sisi kita punya keterampilan kognitif. Ibaratnya, ini tuh mesin intelektual di kepala kita. Kemampuan otak buat memecahkan soal logika, baca tulis, ngitung, dan ujung-ujungnya nyetak nilai akademik yang tinggi. Terus di sisi lain ada yang namanya keterampilan non-kognitif. Nah, ini lebih ke otot mental dan hati kita. Orang sering nyebutnya soft skills. Ini mencangkup hal-hal sosial emosional kayak kegigihan, empati, seberapa besar motivasi kita, sampai kedisiplinan. Dua-duanya emang penting sih, tapi porsi peran mereka dalam nentuin arah hidup kita. Nah, ini yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Kesadaran soal seberapa krusialnya dua keterampilan ini, nyatanya udah mulai bikin sistem pendidikan kita melek loh. Di Indonesia sendiri, lewat transformasi kurikulum merdeka yang lagi jalan sekarang, ada usaha aktif buat metain kedua skill set ini dari sedini mungkin. Caranya gimana? Yaitu pakai sebuah instrumen yang namanya asesmen diagnostik. Tujuan dari pemetaan ini sebenarnya clear banget. Asesmen diagnostik kognitif itu dipakai murni buat ngecek capaian akademik anak. Ibaratnya cuma nanya, siswa ini udah nguasain materinya belum sih? Nah, kebalikannya, asesmen diagnostik non-kognitif ini kerjanya buat motret hal-hal di balik layar. Kayak kesiapan psikologis anak, kondisi keluarga di rumahnya kayak gimana, sampai gaya belajar mereka. Jadi ini tuh pendekatan yang jauh lebih holistik, ngelihat siswa sebagai manusia seutuhnya, bukan cuma sebagai mesin penghafal. Tapi masalahnya ada realitas yang agak bikin miris di lapangan. Banyak banget penelitian yang nemuin kalau asesmen di sekolah-sekolah kita tuh masih mentok di level paling bawah dari taksonomi Bloom. Cuma di tahap mengingat atau C1. Padahal ya penguasaan kognitif yang benar-benar matang itu nuntut siswa buat terus naik level sampai ke tahap menganalisis di C4. Bahkan idealnya bisa ngevaluasi dan nyiptain ide baru, nggak cuma modal hafal doang kan? Coba kita lihat riset spesifik yang satu ini soal asesmen teks prosedur di tingkat SMP. Jurnal ini tuh nemuin gap atau celah yang lumayan gede di sistem kita. Ternyata banyak banget sekolah yang masih belum punya instrumen terstruktur buat nilai aspek non-kognitif secara mendalam. Ujung-ujungnya, guru cuma ngandelin observasi sekilas aja di kelas. Padahal kita butuh alat ukur non-kognitif yang terarah buat ngebentuk karakter siswa. Apalagi karakter yang sejalan sama profil pelajar Pancasila. Kalau nggak diukur dengan benar, gimana kita mau ngembanginnya ya kan? Terus, bayangin kalau siswa-siswa ini lulus dan harus ngehadapin dunia perguruan tinggi yang keras. Apakah nilai ujian masa sekolah tadi masih jadi jaminan? Mari kita ambil contoh di lingkungan akademik yang terkenal super ketat dan nguras fisik plus mental. Fakultas Kedokteran. Ada satu studi yang menurut saya super menarik. Penelitian ini mencoba ngukur performa mahasiswa kedokteran. Caranya, mereka membandingkan IPK dan skor ujian klinis komprehensif atau biasa disebut OSCE. Peneliti pengen lihat nih, apa iya tes seleksi masuk yang tingkat kesulitannya minta ampun itu bisa memprediksi seberapa jago si mahasiswa ini nantinya, atau jangan-jangan ada faktor lain kayak motivasi dan strategi belajar yang malah lebih ngaruh. Dan siap-siap kaget ya, datanya nunjukin kalau tes seleksi akademik yang murni mengukur kemampuan kognitif di awal masuk itu, ternyata cuma bisa memprediksi 16% dari total IPK seorang mahasiswa kedokteran. Ya, kalian nggak salah dengar, cuma 16%. Sisanya kemana dong? Nah, ini dia jawabannya. Coba perhatikan temuan yang satu ini. Strategi belajar mahasiswa, yang mana itu murni faktor non-kognitif ya, ternyata memprediksi porsi yang jauh lebih masif, 30,6% terhadap nilai IPK mereka. Belum lagi ditambah motivasi belajar dari dalam diri si mahasiswa, yang juga nyumbang porsi lumayan gede. Ini tuh jadi bukti telak banget, kecerdasan intelektual dari lahir itu nggak ada artinya kalau nggak dibarengi sama ketekunan dan cara kerja yang strategis. Benaran deh.
Yang bikin tambah geleng-geleng kepala, studi ini juga nekenin kalau tes kognitif itu gagal total dalam memprediksi kesuksesan keterampilan klinis yang komprehensif. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Pasien di dunia nyata kan butuhnya dokter yang bisa interaksi, yang punya empati, dan komunikasinya enak. Bukan dokter yang cuma kayak robot, hafal semua letak anatomi dari buku teks, tapi kaku ke pasien. Dan semua kualitas manusiawi itu ya murni hasil dari keterampilan non-kognitif. Jadi, poin paling pentingnya sekarang adalah ngeliat nasib mereka pas udah lulus. Apa yang terjadi waktu lulusan-lulusan cerdas ini nyemplung ke realitas pasar tenaga kerja di Indonesia, pas udah nyangkut urusan perut dan karir, apakah aturan mainnya berubah? Buat nyawab misteri ini, kita bisa ngintip data analisis dari Indonesian Family Life Survey atau IFLS tahun 2014. Ini bukan survei kaleng-kaleng ya, ini survei berskala nasional yang masif banget. Riset ini sengaja membedah gimana sih peluang seseorang buat keterima kerja di sektor formal. Sektor formal tuh maksudnya kerja kantoran yang ada stabilitas, perlindungan, dan jenjang karirnya jelas ya. Terus dibandingin sama mereka yang masuk ke sektor informal. Kira-kira kognitif atau non-kognitif nih yang menang? Siap-siap karena temuan riset ini lumayan nampar paradigma lama kita. Di beberapa model analisis, keterampilan kognitif yang murni itu ternyata malah punya asosiasi negatif sama peluang masuk ke sektor kerja formal. Gila nggak tuh? Ini mendobrak banget asumsi kuno kita yang mikir kalau perusahaan cuma ngincer orang-orang yang otaknya encer secara akademis. Ternyata di dunia nyata, pinter aja nggak cukup, bos. Inilah plot twist yang paling krusial. Perusahaan atau pemberi kerja itu nyatanya jauh lebih ngehargain karyawan yang punya keterampilan non-kognitif tinggi. Kalau kalian punya etos kerja yang bagus, disiplin, dan kepribadian yang tangguh, peluang kalian buat dapat kerjaan yang stabil di sektor formal itu meroket drastis, 1,3 kali lebih besar. Jadi intinya, kepribadian yang baik dan mental yang kuat itu nyatanya jadi kunci utama buat ngebuka pintu karir idaman. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sih skill-skill mahal ini asalnya? Kan nggak mungkin turun gitu aja dari langit. Keterampilan non-kognitif yang nentuin kesuksesan karir kita ini ternyata sangat amat dipengaruhi sama komunitas relasional kita sedari kecil. Mulai dari support keluarga, lingkungan rumah, sampai layanan pendidikan usia dini yang kita dapat. Karakter dan ketangguhan mental kita itu ditempa habis-habisan oleh lingkungan dan dukungan psikologis di sekitar kita. Nggak cuma didapat dari numpuknya buku teks di meja belajar. Jadi, untuk ngerangkum berbagai literatur ilmiah yang udah kita obrak-abrik hari ini, strategi pengembangan sumber daya manusia yang beneran ampuh itu nggak bisa lagi cuma ngejar skor atau nilai ujian doang. Kognitif dan non-kognitif itu ibarat dua kepingan puzzle yang harus banget disatuin. Di satu sisi kita jelas butuh logika yang tajam supaya bisa adaptasi sama teknologi baru dan mecahin masalah yang ribet. Tapi di sisi lain, kita mutlak butuh kecerdasan emosional dan kegigihan buat bisa kolaborasi sama teman sekantor, nge-manage stres, dan pastinya bisa bangkit lagi pas lagi gagal. Dua-duanya harus balance. Nah, sekarang saya pengen balikin pertanyaannya ke kalian semua. Coba deh renungin lagi perjalanan karir atau pendidikan kalian selama ini. Dari dua set keterampilan tadi, mana sih yang ngerasa perlu banget kalian asah lebih tajam mulai hari ini? Apa kalian ngerasa harus lebih banyak ngelatih logika analitis? Atau justru empati, disiplin, dan resiliensi mental kalian yang butuh di-upgrade? Yuk, share cerita dan pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih ya udah nemenin saya di sesi paparan Mifkyudin_TV kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya, dan pastinya tetap semangat belajar!